Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat berjumpa kembali di dalam kuliah terbuka Elios Theological School ITS. Malam ini kita akan belajar tentang Adonai Hashem, mengenai Allah. Siapa Allah itu? Siapa namanya? Mengapa kita memanggil dia dengan nama Allah? Saudara, beberapa pertanyaan ini sudah umum terjadi. Allah itu the supreme being, wujud yang paling tertinggi di alam semesta ini. Sebagian orang percaya ada wujud yang tertinggi yang menyebabkan segala sesuatu ada, tetapi mereka tidak mengetahui siapa pribadi Allah itu. Kuliah ini akan membahas tentang apa nama yang tepat bagi the supreme being itu. Mengapa orang Yahudi memanggil Adonai? Bagaimana cara kita menghormati dia, Allah itu? Apa petunjuk Alkitab mengenai nama itu? Saya sudah bersama dengan Bapak Pendeta Wando Dumais yang akan mengajar topik ini, dan kita akan menemukan kebenaran yang sound doktrin tentang nama Allah ini. Dan di studio, maksud saya di Zoom service sudah ada beberapa teman yang sudah bergabung. Ada Ibu Renata Tangkilisan yang ada di Amstelveen. Terima kasih Ibu sudah bergabung kembali. Kemudian ada Pak Aan yang ada di Sydney. Terima kasih Pak Aan sudah bergabung, sudah mulai rajin ini, murid yang baru ini. Kemudian ada Ibu Christine yang dari Batam. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Ada Ibu Debbie Mailoor juga di Leiden kalau nggak salah, Belanda. Terima kasih Ibu sudah hadir. Kemudian ada Ibu Marcella Surentu yang ada di Manado. Terima kasih sudah hadir juga. Kemudian ada Ibu Oike Abram yang ada di Balikpapan. Terima kasih semua yang sudah hadir. Saya juga mau mengucapkan selamat hadir, selamat berjumpa juga dengan teman-teman yang sudah hadir melalui live di Facebook. Ada Pak Prem yang ada di Bali. Terima kasih Bapak sudah mengikuti program ini. Kemudian ada Ibu Angelina Dumais juga sudah mengikuti dari Kasar ini. Dan untuk itu saya persilakan kepada Pak Wanda untuk menerangkan, untuk menjelaskan kepada kita tentang topik yang satu ini. Silakan Pak Wanda. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi masalah Allah ini memang gampang-gampang susah. Mengapa saya bilang gampang-gampang susah? Di luar itu, artinya di luar orang Kristen, banyak orang percaya bahwa langit dan bumi ini tidak ada dengan sendirinya. Tadi sudah dikatakan the supreme being. Ada kekuatan yang menjadikannya. Tapi kekuatan itu siapa? Nah, ini terjadi kebingungan. Mau panggil siapa dia? Jadi mereka juga tidak tahu siapa pencipta itu. Pokoknya ada gitu yang menciptakan. Nah, waktu kita belajar mengenai teologi, saya sudah menyinggungnya, kan? Kata teologi dari dua kata, dari kata theos dan logos, kan? Masih ingat kan? Theos itu Allah. Logos itu adalah logik. Nah, orang Yunani, ya, karena theos dan logos dari bahasa Yunani. Orang Yunani percaya logos itu yang menciptakan segala sesuatu. Jadi mereka tahu itu adalah logos. Dan mereka menerjemahkan logos itu sebagai wisdom. Makanya orang Yunani itu terkenal dengan filosofi. Filosofi. Kalau Anda pergi ke Yunani itu negaranya bagus sekali. Karena memang diatur dengan seni, filsafat, dan sebagainya. Ilmu-ilmu filsafat muncul dari Yunani. Jadi mereka menyebut logos itu sebagai penyebab segala sesuatu yang menjadikan itu ada. Lalu menurut mereka logos itu
yang menciptakan manusia. Tapi waktu ditanya Logos itu siapa? Sampai di sini pertanyaan itu stop, berhenti. Ya nggak tahu Logos itu siapa. Nah, sementara di dalam kekristenan juga kita bergumul dengan siapakah pribadi pencipta itu. Saya mau tunjukkan saudara beberapa ayat yang berhubungan dengan itu. Supaya kita mengerti ya. Contoh ya. Contoh di dalam Wahyu 4. Coba lihat dalam Wahyu 4. Ayat 1 sampai dengan ayat yang selanjutnya. Katakanlah 11, tapi kita tidak akan bahas semua. Kita hanya lihat. Lihat ya kenyataan tentang pribadi Allah. Jadi saya mau, katakanlah kita pakai dulu kata Allah di sini ya. Sebagai kata yang kita mengerti bahwa Allah itu menunjuk kepada Bapa, begitu kan? Bukan Yesus, bukan Roh Kudus. Jelas ya, nanti kalau ada kebingungan silakan ditanya. Yohanes bilang begini pada waktu dia melihat penglihatan dalam Wahyu 4, 1-11. Kemudian daripada itu aku di sini Yohanes melihat. Ya, ini yang namanya penglihatan. Oke? Penglihatan. Penglihatan itu adalah berhubungan dengan wahyu. Jadi saya mau menjelaskan ini. Nah, banyak orang berpikir, sebelum saya terangkan lebih lanjut, saya mau jelaskan sedikit. Banyak orang selalu ngomong, aku mendapat penglihatan, aku mendapat penglihatan. Mengapa? Karena dia ingin diakui lebih dari orang yang lain. Bahwa dia mempunyai penglihatan, penglihatan itu diberikan kepada oracle. Yohanes ini adalah oracle. Oracle itu saya sudah bilang, penyampai wahyu. Dia bilang, aku melihat. Jadi yang disebut dengan penglihatan itu semuanya berhubungan dengan wahyu. Jadi kalau saudara melihat setan itu bukan wahyu. Contoh begitu ya. Jadi kalau ada orang yang tukang melihat begitu, saya pernah dengar waktu saya tinggal di Manado, waktu saya masih kecil, jalan-jalan gitu. Orang itu, minggir, ada yang mau lewat. Siapa yang mau lewat? Pokoknya ada, dia bilang. Kalau tidak minggir nanti orangnya sakit begitu. Rupanya yang mulai lewat setan begitu. Tapi orang ini punya indera keenam, dikatakan dia bisa melihat. Nah, penglihatan seperti ini tidak berhubungan dengan wahyu. Jadi yang disebut dengan penglihatan berhubungan dengan wahyu. Makanya saya bilang karena wahyu sudah ditutup, penglihatan itu otomatis ditutup. Kalau wahyunya masih dibuka, penglihatan dibuka. Mengapa? Kalau masih ada orang yang melihat sesuatu, maka Tuhan masih bicara terus. Nah, ini menimbulkan konflik. Oke, kita tinggalkan itu. Lalu dikatakan begini. Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Lihat ya. Nah, ini. Penglihatan Yohanes, dia melihat pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu telah kudengar. Yohanes bilang. Dia sudah pernah mendengar dahulu. Maksudnya kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya sudah pernah disebutkan. Berkatalah kepadaku seperti bunyi sangkakala. Seperti bunyi sangkakala. Bunyi sangkakala bagaimana bunyi sangkakala? Saya kasih dengar dulu yang belum tahu bunyi sangkakala ini. Oke. Bunyinya tidak menyeramkan ya, tidak. Biasa saja. Tapi keras lah bunyinya. Jadi supaya kita dapat gambaran. Dikatakan naik kemari. Jadi
suara ini biasa saja. Aku akan tunjukkan. Jadi dia diundang. Diundang datang ke sorga. Aku tunjukkan kamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Lalu dia bilang, segera aku dikuasai roh, lihat, sebuah tahta terdiri di sorga. Di tahta itu duduk seorang. Mengapa Yohanes bilang seorang? Ada yang bisa jawab? Mengapa Yohanes bilang seorang? Silakan, kita bisa berpendapat. Kenapa? Dia ada di sorga, dia lihat tahta di sorga itu, jadi seperti sebuah kerajaan. Ada yang silakan. Karena yang dia lihat itu kalau nggak salah Bapa. Ya, siluet, bukan dia tidak tahu itu siapa, tapi dia melihat seorang. Maksudnya begitu. Saya mau jelaskan seorang yang dimaksud begini, bentuknya itu ada bentuknya, bukan mendeskripsikan itu mendeskripsikan itu nggak bisa, gitu. Ya, jadi maksudnya Yohanes melihat bentuknya seperti manusia. Artinya kan kita selama ini tahu Bapa itu adalah roh. Nah, bagaimana menggambarkan sebuah roh? Roh itu tidak bisa dilihat. Tapi di sini Yohanes menggambarkan ada siluet seperti seorang. Cuma persoalannya, saudara lihat di sini. Dia bilang, orang yang duduk itu nampaknya bagaikan permata yaspis. Nah, sekarang kita sudah mulai ada gambaran. Jadi maksudnya apa? Berkilau-kilauan. Dia tidak melihat visualnya itu apa, hanya siluet itu bentuknya kayak orang, tapi yang dia lihat itu adalah samar-samar. Cahaya yang dia lihat melingkupi permata, kemudian ada pelangi melingkungi tahta itu bagaikan sambrut, begitu ya. Kemudian dia bilang, ayat 5, dari tahta itu keluar kilat. Nah, lihat. Keluar kilat. Lalu bunyi guru yang menderu. Kemudian ada 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Ini sebuah pemandangan yang mengerikan. Dari tahta itu pertama dia hanya melihat siluet. Ingat, Musa itu pernah diizinkan melihat belakangnya Allah, betul nggak? Di gunung, bukan di bus, di gunung. Di bukit. Ya. Jadi di sini dia tidak melihat gambaran yang sesungguhnya. Nah, saya mau bilang, memang betul yang Yesus bilang. Tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah Bapa. Makanya saya mau bilang tadi dalam konsep awal, orang-orang kebingungan mendefinisikan siapakah Allah itu. Siapakah Allah pencipta itu. Nah, inilah alasan mengapa Yesus harus datang. Untuk menjelaskan kepada kita atau menjembatani gap yang terlalu besar itu. Bisa ngerti, saudara? Jadi semacam menerjemahkan. Yesus itu semacam jembatan yang menerjemahkan supaya kita tahu Allah itu siapa. Makanya saudara bisa menjawab nanti ya kalau orang bertanya, kenapa kalian kok menyembah Yesus? Kenapa Yesus berdoa kepada Bapa? Begitu. Kalau hanya Bapa kita susah. Bagaimana mau menjelaskan ini? Yohanes sendiri sudah pergi ke sorga. Sudah pergi ke sorga, saudara. Sudah pergi ke sana dan sudah melihat. Tapi dia tidak bisa menggambarkan bagaimana itu Bapa. Betapa sulitnya kan? Makanya saya mau bilang dengan begini, ini menunjukkan bahwa kemuliaan Allah Bapa itu sangat besar. Kita itu manusia nggak ada apa-apanya. Makanya kita tidak bisa kurang ajar kepada Allah kita. Oh, kita aja lihat aja enggak. Malah ada orang bilang,
pernah diundang pergi ke surga lah, bertemu dengan Allah lah, macam-macam. Saya pikir ini konsep-konsep yang absurd sekali. Mereka ingin menambahkan sesuatu gitu. Ada yang bilang kan sudah bolak-balik surga. Yohanes aja pergi ke surga, dia cuma lihat ini. Tidak ada gambaran yang clear dalam pikiran Yohanes. Kita waktu baca aja bingung. Dari tahta itu keluar kilat. Nah, saudara, Anda pernah melihat kilat? Pernah lihat lightning? Saya sih pernah lihat dia hajar pohon kelapa. Pohon kelapa itu patah, saudara. Itu kilat yang biasa, saudara. Tapi ini kilat yang keluar dari tahta Allah ini. Anda bisa bayangkan betapa powerful. Kira-kira saya tanya, bagaimana Yohanes pada saat itu? Coba kita gali pikiran kita, sumbang pikiran. Yohanes bagaimana pada waktu di tahta? Apakah dia berdiri tolak pinggang lalu lihat-lihat? Wah, hebat benar nih tahta. Ada kilat keluar. Waduh, bagus benar ini. Ada obor menyala-nyala. Wah. Gemetar, Pak. Harus gemetar. Iya, gemetar. Bukan hanya gemetar, dia pasti seperti orang mati. Betul nggak? Bagaimana teman-teman yang lain? Silakan. Tadi Pak Aan bilang gemetar. Yang lain bagaimana? Komentar saudara. Waktu Yohanes. Ya, seperti orang mati, Pak. Seperti Pasti orang mati. Nggak sanggup lah. Nggak sanggup ya. Itu kemuliaan Dia Allah. nggak sanggup melihat. Nggak sanggup. Ini yang disebut dengan the presence of God. Makanya Alkitab bilang tidak ada satu orang pun, makhluk pun yang bisa berdiri di hadapan tahta Allah. Nah, sekarang saya berikan konsep-konsep itu. Waktu Musa bertemu dengan Allah, Tuhan bilang apa? Musa buka apa? Buka apa? Alas kakimu. Alas kaki tali kasut. Karena tempat di mana engkau berdiri, dia bilang holy ground. Lalu orang terjemahkan itu, kalau berdiri di mimbar jangan pakai sendal katanya. Itu tempat kudus. Di gereja karismatik begitu, kalau mau ibadah nggak usah pakai sendal. Ada beberapa gereja yang, nah ini kan salah kaprah. Pada waktu itu memang faktanya bahwa Allah kan bisa hadir di mana saja. Ketika Musa bertemu dengan Allah lewat burning bush itu, apa semak yang terbakar, semak yang menyala, semak berapi, tapi tidak terbakar. Semak berapi tapi tidak terbakar kan? Itu dibilang oleh Allah itu tanah tempat engkau berdiri itu holy ground. Lepas kamu punya sendal. Nah, kemudian gambaran lain yang saya mau tunjukkan bahwa di dalam bait Allah itu tempel orang Yahudi dibuat ruangan-ruangan. Betul nggak? Ada pelataran, kemudian ruang suci, kemudian holies of holy. Ruangan maha kudus yang tidak boleh diakses oleh siapapun. Padahal isinya ruangan maha kudus itu isinya apa? Isinya apa? Cuma tabut perjanjian kan bukan isinya Allah. Kenapa ruangan itu jadi maha kudus? Karena ruangan itu adalah simbol di mana Allah ada di situ. Keberadaan Allah di situ. Cuma boleh imam besar yang akses. Nah, ini konsep-konsep ini saya mau berikan kepada kepala kita. Di kepala kita, pikiran kita saya mau berikan supaya kita tahu bahwa Allah itu bukan barang mainan. Bukan sekedar kata-kata yang kita omong-omongkan itu, tidak. Bahwa kalau kita menyadarinya betapa dia itu sangat hebat dan luar biasa. Nah, contoh lagi. Yesaya 6 ayat 1 dan sebagainya. Dan seterusnya. Bilang begini, Yesaya punya kesaksian. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Nah, Yesaya ini jauh hidupnya sebelum Yohanes. Ini perjanjian lama. Sama loh kesaksiannya. Dibilang apa? Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi. Dia bilang, menjulang. Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Berarti Yesaya tidak melihat dia. Yesaya hanya melihat siluet karena dia bilang tinggi sekali.
Sama persis dengan gambaran Yohanes. Terus dia bilang, para serafim berdiri di atas. Lalu tutup muka mereka, tutup kaki mereka. Lalu mereka berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lihat, ini kemuliaan Allah ini luar biasa. Kemudian ketika ada orang yang berseru, bergoyang katanya tempat itu. Baru berasap. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesaya? Celakalah aku binasa, dia bilang. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Sekarang kalau kita tanya betul kepada Yesaya, apakah dia sudah melihat Tuhan? Dia tidak. Dia hanya melihat siluet saja. Tapi hanya sedikit saja, dia sudah bilang, aku celaka. Jadi saudara, kalau bertemu dengan Allah itu adalah sebuah kenyataan yang dahsyat. Makanya Yesus mendekatkan itu. Yesus adalah the captain of our salvation. Kita berjalan bersama dengan kaptennya Yesus. Jadi kita ini dipimpin oleh Yesus. Dan oleh sebab itu kita boleh bisa sampai ke surga. Makanya kalau tanpa melalui Yesus tidak bisa. Ini aja dahsyat sekali. Bagaimana? Saudara bisa lihat nggak? Betapa pengalaman bertemu dengan hadirat Allah itu sangat luar biasa. Nah, konsep-konsep ini, sebelum saya lanjut, ada yang mau tambahkan? Silakan. Atau kita lihat teman-teman yang lain di Facebook atau di Zoom, silakan. Silakan, menurut saudara bagaimana? Silakan kasih pendapat. Apa yang baru gambaran ini, apa yang kita lihat mengenai Allah itu? Teman-teman. Betapa kudusnya Allah. Betapa kudusnya Allah. Betapa kudus, betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya tidak terkatakan lah. Jadi kalau ada dosa di situ, menurut saudara bagaimana? Kalau ada satu makhluk yang berdosa di sorga, menurut saudara tidak bagaimana? Pantas lah. Tidak Betul, bisa tidak lah. pantas. Tapi saya Tidak. mau katakan ini, kalau ada dosa, dia akan langsung terlempar dari situ. Tidak memerlukan lagi Otomatis. otomatis kan? Betul kan? Otomatis. Ini yang terjadi dengan malaikat yang berdosa. Yang kita kenal sebagai iblis. Jadi saat timbul saja dalam pikiran dosa, maka dia terlempar. Bukan Tuhan bilang, kamu berdoa. Ini bukan persoalan waktu Adam di Taman Eden. Waktu Adam di Taman Eden makan buah, Tuhan datang kepada Adam. Betul nggak? Adam, kamu berdosa. Baru Tuhan hakimi dosanya, baru diusir. Tapi kalau di sorga, tidak ada lagi konsep begitu. Kalau engkau, makanya sorga itu tempat yang kudus. Jangan bilang, biar jadi tukang sapu aja lah saya di sorga. Nggak ada yang seperti itu, saudara. Nggak ada. Semua itu adalah bagian dari orang-orang yang sudah ditebus. Amin, saudara. Ya. Jadi tidak ada orang besar, jadi tidak ada orang kecil. Nanti kita akan masuk di situ. Makanya ini yang kita perjuangkan. Gitu. Jadi saya sudah memberikan gambaran itu. Nah, perkara Adam itu tadi, Adam itu di Taman Eden itu bukan di surga ya, saudara ya, bukan ya. Bukan, Taman Eden itu di bumi ini. Eden itu memang nama lainnya Firdaus, tapi itu bukan surga, itu di bumi. Jadi Tuhan memagari satu lokasi di bumi. Eden itu artinya timur. Jadi memang lokasinya itu di Irak. Itu dibuat pagar menjadi taman. Taman Eden itu artinya kesenangan. Jadi Adam tidak pernah hidup di surga, bukan. Siapa yang bilang Adam hidup di surga? Di bumi ini, begitu. Begitu. Jadi persoalannya itu, kalau ada di surga, siapapun yang berdosa di surga, maka dia akan langsung terlempar tanpa perlu dihakimi lagi. Oke, ada lagi yang ingin memberikan pendapat sebelum saya masuk pada bagian yang kedua? Silakan.
Bagaimana setelah kita melihat beberapa ayat-ayat ini? Silakan. Kita diskusikan. Tadi Bu Marcella bilang tempatnya penuh kemuliaan. Bu Erna berikan pendapat apa? Tempatnya penuh kemuliaan. Jadi untuk Allah itu besar sekali. Allah itu Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, begitu loh. Tidak bisa digambarkan. Tidak bisa digambarkan dengan Tidak apapun. bisa digambarkan. Itu sebabnya Cuma mulia. mulia, betul ya. Kudus, mulia. Orang cuma bisa katakan seperti itu. Dan tersungkur. Tersungkur, benar. Itu sebabnya saya mau bilang, orang Israel menaruh hormat kepada Allah yang sungguh. Makanya mereka tidak memanggil nama Allah dengan sembarangan, satu, dan kedua dengan nama dirinya Allah. Saya sudah jelaskan. Contoh di sini. Kita lihat lagi. Mana dia tadi? Oh iya, ini. Ini ya, betul ya? Iya. Coba lihat dulu. Oh, ini yang satu lagi Pak, yang satu raja-raja tadi belum dijelaskan. Oh, enggak apa-apa nanti. Ya. Nah, saya mau tunjukkan di sini. Pertama kali Tuhan menyingkapkan siapa namanya kepada Musa. Dalam Keluaran 3 ayat 14. Di sini dibilang Wayomer, Elohim, kemudian El, kemudian Mose. Lihat ya. Kemudian Aser, Nah, inilah pertama kali waktu itu Musa tanya, Tuhan siapa engkau itu? Aku tahu engkau pencipta, tapi namamu itu siapa kalau ada orang yang tanya? Tuhan bilang kepada dia, Aser. Aku adalah aku. Itulah nama Allah. Nah, siapa itu saudara nama Allah? Sekarang saya tanya. Dia bilang aku adalah aku. Siapa? Bagaimana caranya kita mau menafsirkan nama Allah? Menurut saudara bagaimana caranya kita memanggil dia, namanya dia? Karena dia bilang aku adalah aku, Aser. Dia tidak menjelaskan siapa namanya di sini. Dia cuma bilang aku adalah aku. Nah, terus kalau Musa tanya, siapa itu aku? Ya Tuhan jawab, aku. Oh, gimana ini? Mungkin Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya mungkin Pak. Iya, Keluaran 3 ayat 15. Dia bilang apa di situ? Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Ya, di situ dibilang Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itu adalah sebuah terminologi, tapi namanya siapa? Bagaimana? Silakan. Bagaimana kita menjelaskan? Bagaimana kita mau menjelaskan? Saya kasih turun dulu ini. Nah, bagaimana kita menjelaskan ini? Ada yang tahu? Tuhan bilang, aku adalah aku. Lalu siapa itu aku? Adonai lah. YHWH. Ya kan belum ada di sini. Belum ada. Memang kita sudah tahu sekarang Adonai. Tapi di sini dia cuma bilang, aku adalah aku. Bagaimana? Dia cuma bilang di sini, Aser,
Gitu. Alfa dan Omega? Bukan, Alfa Omega kan ada dalam perjanjian baru. Ini Perjanjian pertama baru. kali Tuhan menyatakan nama. Bagaimana? Bagaimana? Ada yang tahu? Tuhan tidak mengatakan namanya di sini. Dia cuma bilang aku adalah aku. Di kemudian hari, kita yang menyelidiki siapa namanya itu. Kalau yang ikut kelas Ibrani, mereka sudah tahu ini. Masih ingat nggak? Saya sudah ajarkan bahwa dalam bahasa Ibrani, rahasia bahasa Ibrani itu terletak dalam 3 kata. Betul nggak? Betul nggak? 3 kata. Berarti ini ada apa ini? Ada awalan kan? Masih ingat nggak? Ini mungkin masih agak bingung ini. Nanti dijelaskan lagi nih. Bahasa Ibrani itu cuma 3 kata pokoknya. Kata kerja kan saya sudah jelaskan. Cuma 3. Berarti kalau ada alef di depan ini, berarti ini adalah prefix atau awalan. Berarti huruf ini sudah dirubah sesuai dengan kalimat di sini. Jadi kata dasarnya sebenarnya 3 kata ini. Lihat ya, saya copy. Nanti bisa kelihatan. Dari sini kita bisa tahu. Saya copy ya. Nah, kan? Jadi di sini kata ini apa? Jadi he, kemudian yod, jadi he. 3 di sini. Nah, kalau di dalam kata dasar ini kata dasar ini bisa jadi kata dasar bisa dibaca begini nih. Haya. Haya itu artinya penyebab dari segala sesuatu atau asal dari segala sesuatu. Begitu ya. Jadi bukan hanya dia bilang aku adalah aku, tapi kata dasar ini haya artinya penyebab dari segala sesuatu. Jadi Tuhan nyatakan di sini, aku adalah mula dari segala sesuatu. Yang kemudian hari dia berubah jadi ini. Lihat nih. Orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal ditambahkan dengan prefix atau awalan dari orang ketiga tunggal laki-laki ini. Coba lihat ini kata di sini kan. Jadi YH WH. Bisa jelas ini? YHWH ini dalam bahasa Greek disebut dengan tetragrammaton. Artinya 4 huruf yang keramat. Bisa jelas? Itu sebabnya orang Israel kalau bertemu dengan kata ini, mereka ganti dengan kata Adonai. Jadi kata YHWH ini tidak jelas mau ucapkan apa. Karena bahasa Ibrani itu tidak ada huruf hidupnya, vokal. Hanya ada konsonan. Sama seperti nama saya nih. Misalnya, saya tuliskan nama saya Wanda ya. Ini contoh saja. Kemudian karena Wanda ini di nama Wanda ini ada vokal A, kalau saya buang huruf vokalnya jadi WND. Nah, bagaimana caranya saudara menebak nama saya WND? Saya bisa menulisnya Wundu. Winda Wondo. Saya bisa menulisnya Wondo. Kalau ini Wondo, Ella kenal sekali dia ini. Wondo. Ada memori Ella ini Wondo. Nah, ini bisa saya urutkan terus. Ada Windy, ada Wendu, apalagi Wondu, Wondi. Betul nggak?
Dari 3 kata ini akan bisa menjadi berbagai variasi. Itu sebabnya orang Israel tidak menerjemahkan nama ini ketika muncul tetragrammaton ini, ya, ini hurufnya yod, ya, kemudian he, kemudian waw, kemudian he. Maka mereka membiarkan saja. Atau diganti dengan kata yang lebih populer, Adonai. Sampai sini bisa jelas? Jadi tidak pernah disebutkan nama Allah. Apa alasannya? Alasannya ada. Keluaran 20 ayat 7. Coba baca. Keluaran 20 ayat 7. Bilang apa? Silakan dibaca. Salah satu. Keluaran 20 ayat 7. Ini sudah saya tunjukkan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, jadi orang Israel tidak menyebut nama Allah, tetapi mengganti dengan kata Adonai. Nah, yang ikut dalam kelas kemarin, masih ingat nggak? Saya jelaskan tentang proses transmisi Alkitab. Ada yang masih ingat? Masih. Orang scriber, kayaknya Bu Marcella ada tulis itu. Ketika seorang scriber menyalin Alkitab, lalu bertemu dengan kata, 4 huruf yang kudus ini, YHWH, apa yang mereka lakukan? Mereka harus mandi, membersihkan diri. Betul, Bu Oike, mandi, kemudian apa lagi? Mengganti penanya dengan pena yang baru. Betul. Lap tintanya dibersihkan. Ya, dibersihkan. Pena yang dipakai itu harus di-wipe, dibersihkan. Karena Anda tahu berapa banyak kata YHWH di dalam Alkitab Tanakh? Berapa? Berapa banyak? 6.828 kali. Anda bisa bayangkan orang yang menyalin Alkitab itu berapa kali dia harus mandi? Berapa kali dia harus mandi ketika menyalin 6.828 kali. Ya. Pak Wanda, atau mandi itu apa ada istilahnya dengan tefilah itu yang sering dulu kita pernah pelajari, itu kita pernah jelaskan itu. Baptisan, tefilah. Kuduskan. Ya, bisa juga mereka memang tidak disebutkan mereka mandi di apakah dia hanya membasuh atau juga dia mandi di kolam khusus. Tapi bisa juga. Bisa ada hubungannya. Dan orang ini, yang scriber ini kan saya bilang dari kelompok imam. Ahli-ahli kitab itu. Ahli-ahli kitab yang menyalin Alkitab. Tadi malam kan sudah kita pelajari. Begitu. Jadi betapa kudusnya Allah itu. Makanya dikatakan jangan sebut nama Allah itu. Ya anak saya ya nggak panggil nama saya. Orang lain kalau di Australia mah tanya sama Pak Aan. Anak kecil panggil nama kita nama biasa aja. Betul nggak? Kalau tidak ada hubungan apa-apa. Saya juga panggil nama oma-oma yang umurnya 90. Saya cuma panggil nama dia. Bukan saya panggil oma-oma. Ya, dia bilang siapa kamu? Memangnya saya omanya kamu? Bukan. Kalau di sini nggak begitu. Kita namanya Helen ya saya panggil dia Helen. Begitu. Biar dia umurnya lebih tua dari saya. Bukannya saya kurang ajar. Memang tradisinya begitu. Tapi anak saya tidak pernah memanggil walaupun di
Di Australia tradisinya begitu. Coba cek sama Pak Aan. Apakah anak-anak panggil nama bapaknya dengan namanya sendiri? Kan tidak. Paling kurang dia memanggil dengan nama siapa? Dedi, Papa. Ya. Mengapa? Karena kita hormat. Sampai sini jelas ya. Jadi kita mengadres Allah itu bukan mengadres namanya, tapi mengadres dengan bentuk kehormatan. Makanya di dalam konsep orang Yahudi, selain Adonai, mereka juga menyebut dengan Hasem. Ini Hasem ini sama seperti nama Papa. Begitu. Nah, saya mendengar ini kelompok Yahweh, mereka panggil Allah dengan Bapa Yahweh. Ini kurang ajar namanya. Anda pernah dengar mereka panggil? Karena tidak mengerti prinsip firman. Begitu, kalau ikut Tuhan jangan ikut setengah-setengah. Anda ikut yang salah, terjerumus pada yang salah. Betul nggak? Pernah dengar kelompok Yahweh panggil nama Allahnya dengan Bapa Yahweh? Banyak kali. Orang yang Sering kan? Sering. Kenapa mereka memanggil dengan Bapa Yahweh kalau kita tahu kenapa? Apa alasannya? Dia panggil dengan Bapa Yahweh. Jadi kalau dia ngomong tuh ngomong Bapa Yahweh, doa Bapa Yahweh, apa segala Bapa Yahweh. Kamu mengerti apa yang kamu omongkan? Mengatakan Yahweh itu kurang ajar kepada Allah. Masa kamu panggil Bapamu dengan namanya? Begitu. Karena tidak mengerti konsep nama. Tadi saya sudah jelaskan dari awal betapa kudusnya Allah itu. Hubungan kita dengan Allah itu hanya bisa dijelaskan dengan Yesus. Tadi Bu Marcella sudah kasih dia punya hubungan tadi, Alfa Omega. Seharusnya kita memanggil Allah di dalam nama Yesus. Itu yang lebih pas. Bukan panggil namanya langsung. Masa anak saya manggil kepada saya, Wanda. Coba saya tanya kepada Ibu Renata. Gimana Bu Renata? Anak-anaknya manggil Renata nggak langsung ke ibunya? Enggak kan? Walaupun sudah tinggal di luar negeri. Enggak dong. Ini ada Ibu Debbie. Coba saya mau cek. Bagaimana Ibu Debbie? Coba kasih suara dulu. Kalau panggil Ibu Renata bagaimana Bu Debbie? Halo. Oh, Bu Debbie belum telepon. Ini ya, maaf lewat telepon ini. Ya, nggak apa-apa. Ya. Silakan. Kalau panggil mama. Ya, kita biarpun di luar negeri tetap aja panggil mama. Nggak pernah panggil nama kan? Renata. Gimana? Enggak mungkin lah, Pak. Nggak mungkin kan? Entar kena nggak mungkin lah. Kan kita harus hormati orang tua kita, panggil mama, papa. Betul. Gitu. Betul. Jadi betul. Terima kasih Ibu Debbie. Iya. Tapi kalau orang Australia banyak kan panggil orang tuanya panggil nama loh, Pak. Ada juga. Nah, soalnya gimana? Soalnya saya waktu saya kerja di kafe, anaknya manggil mamanya kan namanya Connie. Manggil mamanya Connie gitu, manggil bapaknya nama si John, panggilnya John gitu. Saya pikir, wah ini anak kurang ajar amat. Nggak sopan. Saya bilang manggil orang tuanya manggil nama lagi. Saya juga ada pengalaman Pak, ada yang kita kenal dia panggil mamanya itu Sarah. Kita berdua langsung pelototin dia, Mami. Iya, kadang-kadang ya, itu kadang-kadang. Gitu. Tapi secara umum itu jarang sekali. Artinya saya mau memupuk bagaimana kita itu menghormati Allah itu. Dari tadi saya sudah tunjukkan betapa kemuliaan Allah itu besar. Jadi dengan cara itu aja kita sudah menghormati Allah. Surga itu tempat yang mulia sekali. Dengan cara itu kita menghargai hidup kita. Betapa surga itu luar biasa ya tempatnya ya. Semua makhluk aja tunduk di hadapan Allah.
Jadi tidak salah kan, berarti kita memanggil nama Yesus, Tuhan Yesus. Kan di mana-mana itu lagi booming itu apa? Mereka bilang apa? Apa itu ya Mas Sahib apa nama? Yesua. Berubah jadi bukan lagi Yesus. Ya sudah pakai nama apa? Yesua. Hama Saim, hama apalah, nggak tahu lah. Yesus nama Sia, Bu. Yasua nama Sia. Ada yang bilang Yesua, ada yang bilang Yasua, ya. Yasua nama Sia. Enggak panggil Tuhan Yesus lagi, doa begitu-begitu ini di FB supaya sedikit terbuka. Jadi enggak bodoh-bodoh sekali gitu. Karena apa? Ini karena konsep pengaruh dari gerakan Sacred Name Movement. Itu Sacred Name Movement, mereka itu sebuah gerakan, sebenarnya sudah saya tulis di Bible Independent Church Facebook group, itu ada pelajaran itu, bahwa mereka itu menghidupkan tradisi Israel, bukan hanya memanggil nama Allah itu sebagai Yahweh, tapi Yesus juga mereka panggil Yesua, Yasua, Hamasia, kemudian kata Allah diganti dengan Elohim, lalu kemudian mereka menghidupkan tradisi Sabat, gitu. Jadi apa yang dilakukan orang Israel itu diikuti mereka, begitu. Mereka tidak mengerti. Yesus sendiri menyetop persoalan-persoalan Yahudi dan gereja terbentuk justru di masa Yesus. Artinya Yesus tidak memperluas lagi penggunaan apa itu simbol-simbol Yahudi. Jadi ada orang di luar Yahudi yang perlu dijangkau dan kita tidak perlu jadi seperti mereka itu. Jadi Pak, sebelum disebut Adonai kan disebut dulu Adon. Ya? Sebelum disebut Adonai dikatakan disebut Adon dulu ya. Adon. Adon. Kenapa, Pak? Ya kan baru diganti Adonai. Enggak, sama aja itu. Adonai artinya my master. Adonai artinya master, artinya tuan, artinya pemelihara. Iya, tuan, penguasa, junjungan. Iya. Nah, jadi ada hubungan dengan Allah. Ya, kayak tadi itu pengganti nama Allah gitu. Tidak menyebutkan nama dirinya Allah. Meskipun nama YHWH itu sendiri juga kalau ditelusuri dalam sejarah itu ada orang-orang dulu yang penyembah berhala menggunakan nama itu. Jadi kita sendiri tidak tahu pasti siapa namanya. Kan tadi dijelaskan itu Musa itu dibilang Ehye, Aser, Ehye, begitu. Jadi artinya apa itu yang menjadikan penyebab segala sesuatu. Begitu. Makanya dari sini konsep kita jelas mengapa kita membutuhkan Yesus itu. Dalam Yohanes, coba lihat dalam Yohanes 1 ayat 18 ya. Coba lihat Yohanes 1 ayat 18. Saya ingat ayat itu bilang begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, ya kan? Jadi Yesus itu menyatakan Allah itu. Ini yang tidak bisa dibantah ini. Kenapa Yesus harus ada? Karena dia menyatakan. Kalau Yesus tidak ada, kita susah sekali mau datang kepada Allah. Bagaimana caranya mau datang kepada Allah? Kita sendiri berdosa. Baru mau datang aja kita sudah kaput, sudah habis. Karena dia kudus dilawan dengan kita berdosa. Nggak bisa kan kekudusan bertemu dengan dosa. Ini yang harus kita pahami. Makanya ini konsepnya begini ya. Ini juga belajar ini orang. Kadang-kadang orang bilang, kamu itu pendeta kamu tapi hidupnya nggak kudus. Memang kadang-kadang berlawanan seperti itu. Memang betul. Jadi kalau kita itu menyatakan diri orang percaya, kita harus hidup di dalam kekudusan Allah. Gimana? Setuju?
Yang setuju katakan amin. 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 Ya, jadi seperti itu. Jadi kita belajar untuk memperbarui hidup kita. Sound doctrine itu begitu, bukan mengisi kepala, tapi membuat kita berubah dari hari ke hari. Pengetahuan itu diaplikasikan menjadikan kita orang yang berbeda. Maksudnya berbuah gitu Pak ya? Termasuk berbuah gitu ya? Berbuah itu apa Pak? Ya maksudnya perbuatan kita tadinya begini, dari orang lihat, oh perbuatan kita berubah jadi baik gitu kan? Dan maksudnya berbuah begitu. Jangan pakai kata berbuah lah, agak absurd artinya. Berbuah itu bisa juga orang yang Hillsong itu berbuah itu, tapi di sini disebut bidat itu Hillsong. Orang-orang nggak percaya sama Hillsong, ya kan? Tapi berbuah orang bilang, oh gerejanya besar, apa jemaahnya banyak, uangnya banyak gitu, lagu-lagunya orang suka. Nanti besok kita bicara tentang lagu-lagu. Nanti kita diskusikan, kita lihat lagu Hillsong yang terbaru itu yang What a beautiful name it is. Itu nanti saya bahas itu. Juga lagu-lagu Indonesia yang makin ke hari ke sini itu bukan untuk menyanjungkan Allah. Nanti kita akan membahasnya besok. Kita bahas. Besok kita akan membahasnya. Jadi sebaiknya jangan pakai kata berbuah, Pak. Pakai kata aja kita bertumbuh lah. Oh, jadi bagusnya kita bertumbuh gitu. Bertumbuh, iya. Jadi bertumbuh dari hari ke hari, kita menjadi orang yang semakin mencintai Tuhan. Gitu. Semakin kita mencintai sound doctrine. Gitu. Baik, silakan. Yang lain lagi yang ada opini. Kita mau menyapa. Ada orang baru, Pak. Janji Maria. Iya. Sebentar Bu Marcella, saya mau menyapa dulu ya. Pak Ruan, boleh dibuka videonya Pak, biar kita mengenal. Iya tadi. Ini dia. Kita kenalan dulu dengan Pak Ruan Parjanji Maria. Tadinya saya pikir Panjaitan. Saya kadang-kadang suka salah, langsung mata langsung itu baca begitu ya. Dari mana posisinya? Ada di mana, buka Pak? dulu mikrofonnya. Kita ingin kenalan. Ya. Saya dari Riau, Pak. Oh, dari Riau. Terima kasih Pak sudah bergabung dalam program kami. Di mana? Pekanbaru? Atau? Di Riau Jambi, Pak. Oh, di perbatasan Jambi. Di Jambi. Oke, baik. Selamat datang. Di antara Riau dengan Jambi. Baik. Bagus sekali ini koneksinya. Senang sekali bisa join bersama. Kemudian ada teman kita juga Pak Lahagu ya. Yang ada di Tangerang. Tangerang sudah kali kedua ini. Hari kedua. Bagaimana hari ini? Pelajaran hari ini Pak Arfem Lahagu. Silakan komentarnya. Apa yang didapat dari pelajaran hari ini? Suaranya dibuka dulu, Pak. Suara? Ya. Iya, saya senang bisa ikut meeting sore ini, Pak ya. Apalagi dapat pengetahuan baru ya tentang bahwa Allah itu kudus, sehingga tidak boleh secara sembarangan kita menyebut nama Tuhan itu. Ya sesuai dengan yang sudah terbiasa dalam kehidupan orang Yahudi itu, bahwa nama Allah itu, nama diri Allah itu sesuatu yang sakral ya, sehingga karena mereka menganggap itu adalah sesuatu yang sakral, maka mereka mengganti ya, mestinya bukan mengganti nama Allah sih sebenarnya, tapi mereka mengadopsi satu istilah yang menurut mereka itu bisa menggambarkan tentang nama Allah, yaitu Adonai. Nah, yang saya mau tanyakan ini Pak, pertanyaan ini boleh ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, di mana tadi, Keluaran berapa tadi itu Pak? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan ya. 20 ayat 7. Ya. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan,
Di situ kan dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan dan bla 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 ya. Terus pertanyaan saya, misalkan untuk tujuan-tujuan yang baik tuh, apakah nama Tuhan juga tidak boleh disebutkan sama sekali begitu atau bagaimana, Pak? Sembarangan ya tadi bilang. Misalnya kita membaca firman Tuhan kan, di dalam firman Tuhan misalnya ada tertulis kan, nah, kita bisa nggak, kan kita membaca berarti istilahnya sambil menyebut juga kan, kalau misalnya kita membacanya sambil bersuara, atau misalnya kita menyebut nama Tuhan itu dalam bentuk apa ketika kita berdoa atau bagaimana, apakah itu juga nggak bisa, Pak? Pertanyaan ini, Pak. Baik, ya, terima kasih, Pak. Saya dulu ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Arfem Lahagu. Kan tadi di ayat dikatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Memang ayat itu ditafsirkan oleh orang Yahudi, tidak boleh menyebut nama diri Allah. Tapi dalam konteks yang lebih luas lagi, kebanyakan nama-nama Allah itu seringkali dipakai orang ketika bersumpah. Oh iya. Apalagi di itu ya. Kalau Anda mendengar di movie-movie itu ya. Di movie-movie orang sambil mengutuk, dia bilang Jesus begitu. F Jesus gitu. Masa pakai Jesus itu mengutuk? Nah itu kan salah. Itu yang Tuhan tidak mau. Jadi jangan juga pakai nama Tuhan untuk bersumpah. Sumpahmu itu palsu. Begitu. Karena orang berpikir kan kalau sudah bersumpah atas nama Tuhan. Nah kita sudah pernah bahas ini sumpah pocong. Dulu saya sudah pernah bahas kelas itu sumpah pocong. Kalau nggak salah tahun lalu ya. Nanti kapan kita akan angkat lagi kalau diperlukan lagi. Tapi videonya masih ada kan. Jadi sembarangan ya kalau berdoa ya nggak apa-apa kan kita berdoa, kita juga biasa di sini juga kita siapapun yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, dalam nama Bapa kami berdoa, kita membaca Alkitab ada kata Tuhan, bukan itu. Tapi pertanyaan yang baik sekali ya, jadi tidak ada maksud penyebutan nama Tuhan yang dalam arti positif, tapi kalau sembarangan itu yang Tuhan marah. Gitu. Artinya tadi kan saya sudah tunjukkan Allah itu kudus. Jadi jangan membuat kredibilitas Allahmu itu direndahkan dengan menempatkan dia pada situasi-situasi yang membuat otoritasnya itu menjadi rendah begitu. Kita berdoa, Tuhan dalam nama Yesus terciptalah bola berbentuk segitiga. Nah, gimana itu? Nggak bisa kan? Masa bola berbentuk segitiga? Jadi kalau menaruh kata Tuhan di depan satu hal yang hil-hil yang mustahil, begitu maksud saya. Jadi hal-hal yang mustahil. Jadi membuat Allahmu itu direndahkan. Nah, contoh, saya kasih contoh. Kita sering kali nih, kalau berdoa kepada orang sakit, kita tahu ada orang sakit. Yang sudah parah. Ya mungkin belum parah juga atau apa, kita selalu bilang dalam nama Yesus pasti semua. Atau yang sudah parah, betul. Saya baca tuh di Facebook. Ini Indonesia banyak sekali rupanya ya. Saya bilang Bu Renata, Bu. Banyak sekali pendeta-pendeta yang mati kena COVID. Betul, Bu? Betul. Saya baca di dalam Facebook. Saya baca. Jadi perlu hati-hati. Ya, orang Manado bilang kabal sih, tahu nggak boleh kumpul, tetap kumpul-kumpul begitu. Maksud saya, janganlah menantang-nantang itu. Banyak sekali, ini bukti loh, bukti. Banyak yang mati. Saya rupanya lihat-lihat di Facebook mati karena COVID. Hanya berapa, masih muda, hanya berapa waktu saja berangkat begitu. Jadi bukan ini COVID ini bukan konspirasi ini. Jadi maksud saya begini. Udah parah begitu orangnya sakit, dipakein oksigen, terus orang-orang doain dalam nama Yesus pasti sembuh. 1 minggu kemudian mati, langsung dia rubah statusnya.
puji Tuhan, sudah sembuh. Sekarang sudah bersama Tuhan. Ini kurang ajar namanya doa begini. Jangan begitu, saudara. Engkau kadang-kadang memastikan sesuatu yang hanya milik Tuhan. Masa mau doa pasti sembuh, giliran orangnya mati, engkau bilang puji Tuhan, dia sekarang sudah sembuh, sudah bersama Tuhan. Oh, tadi kamu bilang pasti sembuh, sekarang orangnya mati. Jadi jangan memberikan harapan-harapan yang palsu. Doakan saja, Tuhan, tolonglah sembuhkan saudara kami ini, Tuhan. Kami minta Tuhan memberi kekuatan. Jangan terlalu menunjukkan kita itu hebat gitu. Oh, kita bisa memberi kepastian. Kepastian itu hanya ada dalam Tuhan. Amin. Coba seringkali. Jadi ini saya ingin menegur orang-orang seperti ini. Ada yang sakit di rumah sakit sudah hampir mati dia. Dalam nama Yesus pasti sembuh. Waduh, berani amat ngomong pasti sembuh. Begitu jangan dong. Nanti orangnya mati, Anda bertanggung jawab dengan kata-kata Anda. Begitu. Lalu bagaimana? Mau tarik kata-kata, akhirnya kita bermain bersilat kata. Ya, kita tenangkan keluarganya. Ya, Bu, puji Tuhan ya. Bapak sudah tidak menderita sakit, dia sudah sembuh, sudah bebas dari sakit. Padahal kita yang salah berdoa. Begitu. Jangan begitu. Nah, jadi yang itu Pak, yang kayak hamba-hamba yang dipakai itu untuk penyembuhan itu, dia kan suka tumpangin tangan di dalam nama Yesus disembuh dengan Yesus. Itu gimana tuh? KKR ya Pak ya? Iya. Iya, kayak mesti diuji kesembuhannya, jangan cuma bilang sembuh aja. Nah, iya. Itu makanya kadang-kadang itu kan banyak yang taruh di Facebook artikel-artikel itu banyak. Oh, disembuh. Di perjalanan disembuh juga ada gitu maksudnya. Kan sugesti itu. Sugesti. Oh. Ya kan? Tanya Bu Oi, kemana Bu Oi? Oh, Bu Oi sudah nggak ada nih ya. Sudah. Sorry. Saya pikir sudah terputus. Coba yang penyembuhan di mana itu yang Bu Oi ke Balikpapan. Tanya sama orang itu, benar nggak itu kesembuhan itu? Diuji kesembuhannya, jangan cuma tepuk-tepuk orang sembuh begitu. Saya lihat. Yang di Balikpapan di salah atau namanya Andi Simon. Andi ya. Andi Simon ya. Iya. Jadi ya jangan memberikan sugesti kepada orang. Kalau memang sembuh, engkau uji dia. Jangan cuma bilang di sini ada yang kena penyakit kanker dalam nama Yesus. Saya katakan sembuh. Waduh. Berani amat, nanti 2 hari lagi orangnya mati. Itu benar-benar sembuh, Pak. Hah? 2 hari lagi mati ya benar-benar sembuh. Iya, sesudah begitu mereka bilang sekarang sudah sembuh, sudah tidak sakit lagi, sudah bersama dengan Tuhan. Ya kalau orang sudah mati ya tubuhnya sudah mati, begitu. Jadi Oke, Pak, sekarang Aan mau tanya, Pak. Ya. Itu kan boleh nggak kita berdoa dalam kayak Tuhan Yesus mengajari muridnya itu berdoa dengan Bapa gitu, boleh nggak kita doa begitu? Kayak di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Doa Bapa kami. Bacakan, Pak Aan bacakan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah hendakmu di bumi seperti di surga. Ayat yang 10, yang ke-11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan juga ayat yang kedua, ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat bersalah kami. Ayat yang ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Boleh nggak kita doa begitu, Pak? Boleh kan, ini doa yang diajarkan Yesus. Iya, makanya diajarkan Yesus. Doa Bapa kami kan namanya ini. Iya, doa Bapa kami. Doa Bapa kami, nggak ada masalah. Boleh dong, nggak masalah kan? Boleh. Doa Bapa kami juga itu satu doa yang jadi, satu prinsip berdoa juga kalau diajarkan. Oh, soalnya yang ini setiap pagi saya sih bangun tidur sih doa begini sih. Udah tuh saya baru sebut nama Tuhan Yesus apa yang kami mau doakan. Boleh tuh Pak? Nggak masalah, nggak ada nggak doa. Masalah, ya? Bukan karena tadi saya bilang sesuatu yang saya koreksi itu tadi adalah
bagaimana orang memberikan harapan yang sia-sia. Saya tidak mengkoreksi doa. Doa apapun itu tidak ada yang salah. Doa itu formulanya ya berdoa. Tidak ada lagi, tidak ada kata-kata lain kecuali kita berdoa ya kepada siapa selain Yesus, ya itu salah gitu. Tapi kalau berdoa di dalam nama Yesus kepada Bapa, ya itu adalah nggak masalah tuh. Nggak masalah. Oke. Baik, terima kasih Pak Aan. Ada lagi yang mau tanya? Kita sudah ada di penghujung waktu kita. Silakan. Bagaimana dengan Ibu Pendeta kita ini nih? Senyum-senyum aja nih. Apa kabarnya Ibu Rina? Siaan? Sudah siap untuk pindah atau gimana? Apa lagi dalam rencana sudah mau jalan atau gimana? Ya, puji Tuhan baik Pak. Kami puji Tuhan baik di sini. Cuman memang karena cuaca juga dan juga segala macam ini, kami putuskan naik kapal Kalimantan Barat ke Pontianak. Tapi bulan Januari ini jadwal kapal tidak ada, udah nggak terkejar gitu. Jadi bulan 2 menunggu tanggalnya, masih belum keluar jadwal juga. Jadi masih menunggu Pak. Di Kalimantan juga hujan cukup uap petir. Jadi ya melihat cuaca dulu Pak. Ya. Sementara seperti itu. Sementara naik kapal laut juga lebih aman lah. Lebih aman makanya karena ada dengan kejadian-kejadian kemarin rasanya lebih. Ya karena juga karena pindah-pindah itu juga banyak barang bawaan, jadi betul. Jadi memang kami putuskan naik kapal gitu. Cuman memang jadwal kapal bulan Januari ini kami nggak terkejar karena hanya sekali sebulan, jadi menunggu Februari tapi tanggalnya belum keluar juga gitu. Begitu Pak. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan cepat reda lah. Indonesia sudah ada ada penyuntikan vaksin ya diberikan. Kita berharap semuanya akan berjalan normal. Bu Marcella sudah bilang saya sudah siap divaksin, tinggal menunggu waktunya. Haleluya gitu. Jadi tapi vaksin ini kan kadang-kadang kita nggak tahu juga Pak ya. Kadang soalnya kan darah kita lain-lain ya. Mungkin ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Tahu-tahunya divaksin nggak ada yang cocok, kakinya bengkak segala macam, kan repot juga. Oh itu gejala-gejala biasanya ada juga gejala-gejala ikutan, ada orang yang badannya hangat dan sebagainya. Kemarin kita sudah membahasnya itu Pak. Iya, vaksin kemarin kita sudah bahas itu. Oke. Tapi ya kalau memang itu jalannya ya kita harus lewati gitu kan, supaya melindungi kita dan juga orang lain gitu kan. Australia masih agak panjang ini, mungkin bulan depan baru mulai dan sebagainya. Eropa sudah mulai. Kalau di Belanda sudah mulai Bu Renata untuk vaksin. Di Belanda sudah mulai, tapi yang di nomor 1 kan tuh yang perawat, yang orang-orang. Kalau umur saya itu kena di bulan Maret. Bulan Maret, oke. Jadi umur 60-an ke atas tuh bulan Maret baru dimulai gitu. Termasuk cepat ya, betul. Di Australia juga akan bergulir bulan depan, tapi untuk orang-orang yang memang usia yang sudah lanjut begitu. Dan juga tentu pekerja-pekerja kesehatan yang paling perlu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya akan digalakkan itu ya, serentak begitu, karena memang saya lihat Facebook itu ngeri, ternyata banyak sekali. Baru saya tahu pendeta-pendeta yang meninggal dan kemarin masih terjadi begitu. Artinya real gitu, real time, bukan kejadian-kejadian yang sudah lewat. Ya Pak Wanda kemarin bilang kayaknya ini sudah kebal ini COVID-19 ini. Karena apa? Karena kita tinggal di Australia di mana kasus sehari cuma berapa hari ini mungkin cuma satu. Ya. Saya pikir sudah habis, malah waktu saya buka Facebook ternyata saya lihat ada orang meninggal pendeta, ada orang meninggal pendeta. Waduh, saya pikir ya bagaimana ini? Bukannya Tuhan nggak melindungi, tapi saya pikir mungkin karena nggak tahu ya bagaimana ya.
dalam kumpulan mereka tetap berkumpul atau dia memenuhi undangan pergi kemana. Begitu kan ya kita nggak tahu virusnya dari mana. Dokternya aja mudah-mudahan banyak mati. Dokter banyak yang meninggal. Nah kalau dokter sih saya nggak bahas Pak An karena mereka memang bersentuhan. Iya, soalnya tempatnya sih soalnya ya. Yang saya bahas pendeta itu kan pendeta. Iya, pendeta banyak mudah-mudahan mati. Kebal begitu. Katanya begitu ya, jangan begitulah begitu. Tuhan mampu melindungi, tapi ya dengan cara begitu. Ini bukan kasus yang awal-awal dulu, yang klaster-klaster awal begitu, orang mati dan sebagainya. Tapi kemudian bertumbuh lagi, ternyata masih banyak yang sampai kemarin saya lihat barusan kasusnya. Jadi hati-hati, tetap kita menghimbau teman-teman. 3M katanya harus dilaksanakan terus 3M. Diingat ya. 3M. Baik, kalau begitu kita akan tutup pertemuan kita kali ini. Boleh Ibu Renata berdoa buat kita semua Ibu untuk menutup kuliah terbuka ini, silahkan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang diberkati, hari yang penuh kemenangan, di mana kami setiap saat menambah ilmu kami, tambah hari, tambah lagi Tuhan. Dengan ucapan syukur kami boleh menikmati konsep-konsep yang ada di Alkitab yang diberitakan oleh Bapak Wanda Dumais. Ya Aba, ya Bapak, kami rindu ada kemenangan demi kemenangan. Kami rindu ada kebangunan rohani di mana-mana agar sound doktrin dapat dikumandangkan di mana-mana. Bukan cuma di satu negara, tapi di seluruh bangsa-bangsa. Terima kasih untuk pelajaran yang kami terima hari ini. Biar setiap hari Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat surgawi. Terima kasih Bapa untuk hari yang diberkati. Kami semua diberkati lewat pelajaran ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita berpisah, kita semua katakan salam gereja perjanjian baru. Ya. Maranatha. Maranatha. Yesus segera datang. Bye. Blessing.